Anda masih di iNews Pagi pemirsa bersama saya Yonufus dan rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi menjelang Pilpres 2024, debat perdana calon presiden yang digelar di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta berlangsung interaktif, bahkan di antara beberapa kandidat ini saling serang. Iya, bahkan salah satunya saat persoalan penyelesaian kasus hak asasi manusia pemirsa diangkat dalam debat ini pemirsa. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanyakan soal penanganan kasus HAM berat terdahulu kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Izinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya persilakan. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, Bapak? Kedua, Pak. Akan menambahkan? Cukup. Cukup, baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari sekarang. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada 2 jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya 1. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? 2 ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya?
Itu tendensius Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Nggak ada masalah. Ya. Baik. Sudah Pak? Masih ada waktunya waktu? Pak? Sudah cukup Ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Oke. Pemirsa, sesi debat calon presiden semakin memanas. Kali ini antara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo Subianto bertanya kepada Anies Baswedan soal penyelesaian polusi udara di Jakarta. Sebab DKI Jakarta setiap tahunnya memiliki anggaran fantastis kurang lebih 80 triliun rupiah. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T, jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira kurang lebih, APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan pada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Ya? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. 1, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor, dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah pendidik, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Terima kasih. Masih ada waktu.
Akan menambahkan? Cukup. Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Oke? Ini pakai data. Jadi ketika ditunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota, tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama, maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu, betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi, ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak, supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan, Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga, Pak. Ya, pemirsa, bergulir begitu panas. Sementara pada sesi debat lainnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berbalas argumen dengan kompetitornya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, mengenai putusan Majelis Kehormatan atau Mahkamah Konstitusi atau MK soal putusan batas usia Capres dan Cawapres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Para penang, Mas Anies, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini.
Ya pemirsa, sementara itu dalam salah satu sesi debat perdana Capres 2024 di kantor KPU Selasa malam, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saling serang terkait perihal indeks demokrasi di Indonesia. Prabowo merespon pandangan Anies soal demokrasi Indonesia yang dinilainya sudah tidak dipercaya oleh rakyat. Salah satu pilar penting demokrasi adalah partai politik. Namun kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia selalu rendah. Pertanyaan, apa kebijakan yang akan Anda lakukan untuk melakukan pembenahan tata kelola partai politik? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi, kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar, partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Waktu sudah habis, terima kasih. Kini kami persilakan calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik. Ya pemirsa, pasca debat perdana calon presiden 2024, pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan suara terbanyak dalam polling terkait siapa pasangan yang cocok untuk memimpin Indonesia pada 2024 nanti. Ganjar Mahfud mendominasi dengan 64,6% dalam jajak pendapat yang dilakukan dunia polling.
Ya pemirsa, Partai Perindo mempersiapkan berbagai strategi guna mendulang kemenangan pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Salah satunya pemirsa dengan menekankan para caleg untuk gencar turun mensosialisasikan program dan menyerap aspirasi masyarakat. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memberikan pembekalan untuk para caleg se-Kabupaten Bogor jelang pemilu 2024. Dalam pengarahannya, HT menekankan agar para caleg masif menjalankan program yang berpihak pada rakyat. Gencarnya program Perindo dinilai akan mampu memberikan kemajuan dan menaikkan angka produktif masyarakat Indonesia. Saya berikan pembekalan penguatan kepada mereka agar supaya Partai Perindo bisa mendapatkan kursi yang banyak di Kabupaten Bogor, baik di DPR RI, provinsi maupun di kabupaten sendiri. Jadi tadi sudah saya sampaikan banyak turun ya, dengan kegiatan-kegiatan program-program yang sudah dicanangkan oleh Partai Perindo. Saya menegaskan kembali bahwa Partai Perindo berjuang untuk rakyat kecil. Jadi para caleg kita bersinergi dengan struktur kepengurusan, meskipun di antara caleg pun juga ada kompetisi, sudah pasti. Tapi memang yang utama adalah bagaimana kemudian Partai Perindo bisa menang. Itulah kira-kira yang Pak Ketum arahkan. Partai dengan nomor urut 16 di kertas suara ini optimis membidik kemenangan dengan target 2 digit di pemilu mendatang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Partai Perindo terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Salah satunya adalah dengan menggelar bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang kali ini digelar di Bogor, Jawa Barat. Masyarakat antusias menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dalam kegiatan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Lido Resort Bogor, Jawa Barat. Kehadiran HT untuk memastikan program yang pro rakyat ini berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Harapannya sih bisa ini aja, rakyat Indonesia juga bisa segala dipermudahkan lah gitu. Senang sih, alhamdulillah. Alhamdulillah senang. Harapannya agar orang Bogor maju lah. Sembako murah. Alhamdulillah sih bisa kebantu ya ibu-ibu ya. Karena kan beras lagi mahal, baru sampai 12.000 seliter gitu. Alhamdulillah. HT juga menegaskan partai berlambang sayap Raja Wali ini berkomitmen mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat. Ini adalah bentuk daripada kepedulian Partai Perindo kepada rakyat kecil. Dan yang kita lakukan bukan di sini saja, kita akan lakukan terus di seluruh Indonesia untuk mendukung para caleg juga. Dan juga untuk membuka wawasan pengetahuan masyarakat. Partai Perindo yang mendukung pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud MD, hadir di tengah masyarakat untuk meringankan beban mereka di tengah tingginya harga bahan pokok. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Masih di News Pagi Pemirsa bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikut ya pemirsa. Diduga akibat adanya korsleting listrik pada mesin genset, sebuah bengkel sepeda motor di Kecamatan Cikuba, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Ya, kebakaran bengkel juga terjadi di Jalan Nganglik, Surabaya, Jawa Timur. Asap hitam muncul dari sebuah bengkel sepeda motor yang terbakar di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa siang. Banyaknya bahan mudah terbakar, membuat api dengan mudah membesar hingga hampir meludeskan seluruh bangunan. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga terjadi akibat adanya korsleting listrik dari mesin genset. Bukan sebentar tadi, saya ceritakan tadi dari korslet listrik, masuk itu dia menghidupkan
mesin, rupanya ada lampu atau kabel yang terkelupas mengakibatkan percikan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sedangkan kasus kebakaran kini tengah diselidiki Polsek Cikupa. Kebakaran juga melanda sebuah toko dan bengkel ban di Jalan Ngaglik, Surabaya, Jawa Timur. Api serta asap hitam terlihat membumbung tinggi dari atap bengkel. Sejumlah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Upaya pemadaman sulit karena beberapa kali atap bengkel terlihat runtuh dan mengenai petugas pemadam, serta banyak bahan mudah terbakar. Api diduga pertama kali muncul akibat korsleting listrik. Untuk sementara dugaannya kita belum tahu. Kemungkinan kalau di tengah, ya kemungkinan korsleting karena ini bukan dapur, tidak ada dapur, tidak ada apa di sini ya. Api dari operasional nggak Pak? Lagi operasional. Titik api dari mana Pak? Dari tengah, dari ruangan tengah, agak ke belakang. Api padam 50 menit setelah petugas damkar tiba di lokasi dengan mengerahkan 16 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, hanya saja kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, puluhan rumah di Dumai, Riau ludes terbakar. Api begitu cepat menjalar dan dalam seketika meratakan rumah yang terbuat dari kayu. Kebakaran yang terekam video amatir ini menghanguskan sekitar 25 rumah warga di Jalan Budi Kemuliaan, Dumai, Riau pada Selasa siang. Peristiwa terjadi begitu cepat, api terlihat dengan cepat membesar dan menjalar ke rumah lainnya. Hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Warga tidak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkan harta bendanya karena besarnya kobaran api. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang terjadi di salah satu rumah dan menjalar ke rumah lainnya. Api padam 2 jam kemudian setelah mengerahkan 6 unit mobil damkar dari Pemko Dumai. Kobaran yang terbuat dari kayu, untuk penyebab kebakaran masih kita lidik, masih kita inventarisir kerugian yang disebabkan oleh kebakaran ini. Untuk korban jiwa apakah ada kita temukan? Sementara masih nil, akan tapi kita upayakan setelah selesai pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswadi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia parkir liar dan premanisme di Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 16 orang diamankan petugas. Aksi kejar-kejaran terjadi saat personel Jatantras melakukan razia di sejumlah titik di Palembang, Sumatera Selatan. Razia dilakukan terhadap juru parkir liar dan pengamen yang meresahkan warga. Sebanyak 16 orang diamankan dan langsung dibawa ke Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan. Razia ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat. Dari kegiatan ini kita amankan sebanyak 16 orang. 16 orang parkir liar. Untuk tindak lanjut kita disuruh buat pernyataan dan mengambil sidik jari. Sering masuknya dari aplikasi Banpol yang laporan dari masyarakat, yang mana masyarakat merasa resah atas parkir liar tersebut. 16 orang yang diamankan dilakukan pendataan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi hal serupa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, video viral terkait penemuan 2 mayat di Universitas Prima Indonesia Medan, Sumatera Utara ramai di sosial media. Petugas Polrestabes Medan dan Laboratorium Forensik Sumatera Utara langsung turun tangan. Ada mayat di lantai 9. Dalam video yang beredar, 2 mayat manusia ditemukan di dalam bak biru berisi air di lantai 9 Gedung Universitas Prima Indonesia Unpri Medan. Namun Polrestabes Medan sempat menemui kendala ketika akan melakukan penyelidikan. Pihak kampus dinilai tidak kooperatif terhadap kedatangan petugas.
Memasuki hari kedua, petugas gabungan kembali mendatangi lokasi kampus dan melakukan pendalaman. Petugas telah memeriksa 6 saksi, memeriksa CCTV sekaligus mendalami prosedur medis. Kami ada beberapa temuan yang selanjutnya temuan tersebut akan kami coba dalami. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak kampus. Kami harap juga pihak-pihak yang terkait dapat berkooperatif, karena kami hadir di sini untuk menghilangkan keresahan masyarakat kaitannya dengan video yang berbeda. Hingga saat ini petugas Lapor Polda Sumatera Utara dan Reskrim Polrestabes Medan masih mendalami keterangan dari pihak universitas. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang bocah 13 tahun tewas usai berpesta miras bersama rekan seusianya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selain mengakibatkan 1 orang tewas, pesta miras ini juga menyebabkan 1 bocah lainnya kritis. Suasana duka menyelimuti rumah R, bocah 13 tahun asal desa Cikahalang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa siang. Keluarga tak menyangka R yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama tewas diduga akibat minuman keras oplosan. Sebelumnya pada Minggu sore hingga Senin siang kemarin, R sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit dengan keluhan pusing, mual, dan sesak dada, namun nyawanya tidak tertolong. Selain mengakibatkan hilangnya nyawa, pesta miras oplosan yang dilakukan 8 pelajar SMP tersebut juga mengakibatkan 1 bocah lainnya kritis. Korban kritis yang merupakan rekan dari R masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pesta miras oplosan yang dilakukan 8 anak di bawah umur tersebut terjadi pada Sabtu malam Minggu kemarin di lapangan bola Duku Puntang. Para korban diduga menenggak miras yang dicampur minuman suplemen. Barang bukti miras berikut suplemen campuran itu sudah diamankan pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti. Diduga pesta miras tersebut yang mengakibatkan 1 orang meninggal. Itu dilarikan ke rumah sakit, keluhannya apa aja katanya, Pak? Katanya sih yang hasil obrolan itu tuh mual-mual dan perutnya kayak terbakar gitu. Iya. Sempat dengar nggak Pak itu dicekokin atau memang minum-minum pesta-pesta bareng-bareng? Kalau dicekokin Pak ya mungkin karena itu hasil kemarin obrolan emang nggak semua, kan ada beberapa yang tidak hadir gitu kan. Itu sih ya kayak minum-minum bersama ya. R, korban meninggal dalam pesta miras oplosan ini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Petugas kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri asal minuman haram tersebut. Pemirsa, 2 pria berkeluarga negaraan Iran ditangkap warga setelah kedapatan menghipnotis salah satu pemilik warung di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Uang jutaan rupiah milik pemilik warung dari hasil jualan nyaris raib di bawah kabur pelaku. Dua pelaku warga negara asing ditangkap warga setelah kedapatan menghipnotis di salah satu warung milik Ketua RT di Pasar 10 Desa Saintis, Kecamatan Perkut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Satu pelaku panik dan nyaris menjadi bulan-bulanan warga, sementara satu pelaku lain tampak tak berdaya karena alami luka akibat terjatuh dari sepeda motor ketika dikejar warga. Pelaku berjumlah 2 orang, satu pelaku masuk ke dalam warung dan satu pelaku lagi menunggu di motor. Pelaku yang masuk ke dalam warung pertama hendak membeli sampo, namun setelah itu hendak menukar uang. Saat korban hendak mengambil uang dari dalam laci kasir, pelaku tiba-tiba masuk hingga ke dalam meja kasir. Di saat itulah korban seperti tidak sadarkan diri dan bingung. Aksi kedua warga negara asing yang kedapatan menghipnotis ini berhasil digagalkan berkat adanya kecurigaan dari istri korban. Istri korban curiga melihat suaminya diam dan seperti orang bingung. Orang ini mau beli kok mendekati aku di dekat kasir. Jadi orang aku mau mendekati. Sama dia dilarangnya, ditanya sama yang ini. Yang kunci di kereta ini. Bu. Dia nggak tahu kalau ini istriku. Nah ini kan kedikku juga. Dia nggak tahu kalau dia ini orang rumahku. Jadi orang rumahku kan ya nggak mungkin mau dicegahnya.
orang dirasa curiga. Jadi dia ke sana. Abang ini mau apa? Mau nipu abang kan gitu. Terus orang ini refleks dia terus lari gitu loh. Atas kejadian ini korban nyaris mengalami kerugian uang jutaan rupiah hasil jualan. Sementara pelaku telah diserahkan ke pihak kepolisian. Pemirsa, puluhan warga negara asing rugi miliaran rupiah akibat tertipu investasi bodong. Peristiwa ini terjadi usai puluhan WNA berinvestasi ke properti Golden City. Kasus investasi bodong di Bali kembali muncul usai puluhan warga negara asing melaporkan kerugian miliaran rupiah yang diduga terkait investasi properti Golden City. Mereka tertipu, puluhan warga negara asing melapor kepada penasihat hukum dan ditindaklanjuti dengan melaporkannya ke Polda Bali. Kejadian diduga investasi bodong ini terungkap lantaran sejumlah pengacara dari Malaikat Hukum Law Firm dipanggil Polda Bali untuk memenuhi agenda konfrontir antara pelapor dengan terlapor Brett Sorensen. Namun agenda konfrontir dibatalkan karena terlapor tidak hadir. Satu ini saja, ada puluhan. Salah satunya korban ini ada yang sakit, sampai dia mau berobat aja sudah tidak punya uang. Jadi dia berharap bahwa ini ada pengembalian atau ada penyelesaian lah dari si para terduga terlapor ini. 3 dari warga negara Amerika Serikat yang diduga tertipu investasi bodong diantaranya Christopher Smith, Mimi Aye, dan Piotr Brasosowicz. Show the image to other investors, possible investors in Indonesia, then Indonesia's government is a government of law and fraud has no place here. If someone is committing fraud in this country is going to be held responsible in the court of law and they will face the consequences. So our action is to show other investors that this is a safe, the country is safe to invest, that fraud it does not have any place here because people will be punished if they do illegal things here. Puluhan pelapor yang menjadi korban sudah menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Gianyar dan akan dilaksanakan sidang perdana pada tanggal 19 Desember 2023. Dari Denpasar, Bali, Dewa Partika, iNews melaporkan. Dengan alasan berada di jalan umum, sekelompok orang melakukan perusakan pintu gudang ekspedisi menggunakan alat berat. Perusakan pintu masuk gudang berlokasi di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Kota Jambi. Pemilik gudang yang sempat mengetahui kalau gudangnya dirusak oleh sekelompok orang dan berupaya menghentikannya. Sempat terjadi ketegangan dan pemilik gudang telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jambi. Polda Jambi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan yang dilaporkan terkait pasal 170 KUHP. Sebetulnya kalau kita lihat dia tidak mengklaim dasar, tapi dia mengasumsikan itu sebagai jalan umum. Dia tidak mengatakan itu tanahnya, tidak. Tapi seolah-olah kesannya dia mengatakan bahwa tanah dia. Klub basket peserta IBL Ranspik pemirsa berganti nama menjadi Ransimba Bogor seiring dengan adanya pergantian markas dan sponsorship. Bekerjasama dengan sebuah perusahaan consumer healthcare, Ransimba Bogor menargetkan masuk 3 besar pada IBL musim 2024. PT Kombipar bekerjasama dengan klub basket Rans milik Raffi Ahmad meluncurkan line-up tim baru dengan nama Ransimba Bogor yang berlangsung di Full Belly Sports Lifestyle Hub, Kaumsari, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Sejalan dengan tagline-nya, Championing a Healthy Tomorrow, Simba menggandeng Ransimba Bogor untuk mendukung generasi muda Indonesia yang lebih sehat dengan melibatkan industri olahraga. Hadir dalam acara peluncuran, Presiden Direktur PT Kombipar Michael Wanandi, Komisaris Ransimba Raffi Ahmad, dan Presiden Klub Ransimba Gading Martian serta Komisaris Klub dan Direktur Ransimba Norman Edward Sebastian. Usai peluncuran, Presiden Direktur PT Kombipar Michael Wanandi dan Komisaris Ransimba Raffi Ahmad berharap kehadiran Ransimba Bogor akan membawa semangat baru juga meningkatkan prestasi Ransimba Bogor di IBL musim 2024.
pertama kita ingin sebenarnya Ransimba Bogor juga bisa menjadi salah satu semifinalis ya, target daripada IPL di tahun 2024. Tapi di lain itu juga kami ingin supaya Ransimba bisa mendorong meningkatkan awareness kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak muda dan anak-anak untuk bisa mencukupi kebutuhan kesehatannya melalui gizi yang bermutu, karena produk Ransimba itu sangat bermutu dari segi kualitasnya, karena Komifar yang memilikinya sekarang, jadi kualitasnya akan terjamin. Season ini pastinya kita pengen lebih baik terus, kita berevolusi pelan-pelan dari namanya Ranspik Basketball. Kemarin Ranspik Basketball sudah 2 tahun. Tahun pertama kita di posisi nomor 6, tahun kedua kita mungkin cimbung posisi nomor 2, dan di tahun ini adalah tahun ketiga. Mudah-mudahan dengan evolusinya ada partner yang baru, tenaga baru, dengan pemain-pemain juga ada, juga pemain lama yang tetap ada, tim yang kemarin juga tetap ada. Tapi intinya evolusi kita ini pengen lebih baik. Targetnya tahun ini, kalau terakhir kita kan posisi ke-5 di season yang lalu, tahun ini pengennya masuk ke 3 besar. Keduanya juga berharap home base Ransimba di Bogor akan mendorong gairah olahraga basket di Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PB Popsi menggelar Musyawarah Nasional 2023 di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Munas ini, Haritanu Sudibyo terpilih kembali menjadi Ketua Umum PB Popsi periode 2023 hingga 2027. Haritanu Sudibyo kembali terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia periode 2023-2027. Hal ini diumumkan setelah Musyawarah Nasional PB Popsi 2023 digelar di Hotel Lido Lake Resort, Bogor, Jawa Barat. Dalam Musyawarah Nasional Popsi 2023 yang dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ini, para peserta dari 35 provinsi mendengarkan laporan kegiatan PB Popsi selama kepemimpinan Haritanu Sudibyo periode 2019-2023. Popsi secara organisasi berjalan dengan baik, dan juga secara pembinaan dan juga pengembangan pelatihannya komitmennya sangat tinggi, dan ini bisa dilihat dari berbagai perolehan kejuaraan dunia dan juara-juara di tingkat regional maupun Asia, di mana atlet Indonesia banyak sekali yang mendapatkan predikat juara dan juga prestasi. Terima kasih atas kepercayaan diberikan oleh seluruh peserta, karena semua hadir, 35 pengprov hadir pada Munas ke-16 kali ini. Tentunya saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki biliar di Indonesia dalam berbagai perspektif, baik wasitnya, kemudian pelatihnya, kemudian juga medianya supaya memberitakan, kemudian juga kompetisinya lebih banyak lagi, termasuk kompetisi internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Di bawah kepengurusan HT, Popsi telah mampu melahirkan atlet biliar terlatih melalui beragam kompetisi taraf nasional dan internasional. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, menjadi pengusaha yang sukses dan mampu menjalankan bisnis tentunya menjadi impian bagi sebuah orang. Berawal dari hobi, seorang pengusaha wanita di Bogor sukses menjalankan bisnis klinik kecantikan dengan nuansa yang berbeda. Merintis usaha klinik kecantikan sejak tahun 2013, Dika Turangan berhasil menjadi pengusaha yang sukses dan mampu menjalankan bisnis kecantikannya yang diberi nama The Beauty House. Berawal dari hobi di dunia kecantikan, saat ini Dika telah membuka cabang klinik kecantikannya yang kedua yang berlokasi di Jalan Ahmad Atmawijaya, Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara. Dika menambahkan klinik kecantikannya memiliki perbedaan dengan klinik kecantikan lainnya karena The Beauty House menerapkan sistem klinik dengan nuansa spa. Bermula dari hobi aku di dunia kecantikan dan juga aku suka bertemu dengan banyak orang, aku memutuskan untuk membuka bisnis kecantikan. Klinik di The Beauty House konsepnya menerapkan adalah dengan spa, klinik rasa spa, di mana pasien kita dipenuhi kebutuhan mereka untuk mendapatkan hasil yang maksimal ala klinik dan juga dapat merasakan pelayanan senyaman di tempat spa.
The Beauty House juga memiliki dokter yang berpengalaman di bidangnya dan segala peralatannya sudah bersertifikasi Kemenkes. Beragam treatment bisa dilakukan di sini, namun yang menjadi primadona di klinik The Beauty House yakni Triple Glow Laser. Klinik Pratama The Beauty House ada dua, yaitu treatment dan tindakan dokter. Treatment ini fungsinya dia untuk mengangkat sel kulit mati, mencerahkan, cuman dia lebih melengkapi untuk tambahan tindakan dokter. Dan tindakan dokter di sini ada yang best sellers, itu ada Triple Glow Laser. Nah, secara garis besar, tindakan ini untuk peremajaan kulit, mencerahkan dan merangsang kolagen lebih maksimal karena penggabungan 3 tindakan yang menggunakan efek cahaya, yaitu Pico Laser, IPL Laser, dan PDT. Dalam waktu dekat, The Beauty House akan membuka cabang ketiganya yang berlokasi di BTM Mall Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Indra Setiabudi, Indra Okta, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yanufus, rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Pertahanan RI Muhammad Herindra meninjau food estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ya, kunjungan ini untuk memastikan pangan nasional dalam kondisi aman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis lahan jagung seluas 600 hektar di food estate dapat ditangani dengan baik melalui kolaborasi antara Kementan dan Kemenhan. Bagi Mentan, food estate yang dikerjakan sangat bagus karena jagung yang ditanam memiliki kualitas panen yang sangat besar. Hal ini terlihat dari keragaman daun dan batang yang tumbuh sesuai dengan kondisi di Kalimantan. Mentan mengajak masyarakat saling bahu-membahu mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan jagung nasional. Jadi masalah pangan adalah masalah dunia dan masalah Indonesia, masalah kita semua. Apa tujuan ini dibangun? Tujuan kita bangun food estate adalah itu untuk cadangan pangan. Saya ulangi, ini ekstensifikasi dan membuat cadangan pangan tetapi dengan teknologi tinggi. Semua full mekanisasi seperti negara-negara Taiwan, Jepang, dan seterusnya. Jadi kita harus menggunakan teknologi tinggi di sini. Nantinya ini menjadi cadangan. Sekarang lahan kita ada 7.300.000 hektar. Nah, ini sekarang kita sudah kerjakan. Kemudian ke depannya kita bangun food estate. Food estate ini nantinya akan dijadikan sebagai sentra dan kekuatan besar bagi cadangan pangan Indonesia ke depan, terutama mengantisipasi kepadatan jumlah penduduk yang terus meningkat. Program ini akan terus diperluas dan Kementerian Pertanian terus mendukung karena tahun 2023-2024 menargetkan peningkatan produksi padi dan jagung. Dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar bersama pejabat lainnya menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah gudang distributor sembako. Ya, sidak untuk mengantisipasi kelangkaan dan melonjaknya harga jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Inspeksi mendadak dilakukan Wali Kota Makassar Rapnan Pomanto, penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, bersama Forkompinda di sejumlah gudang distributor sembako di Makassar, Sulawesi Selatan. Sidak terhadap 4 gudang distributor sembako dilakukan menindaklanjuti keluhan masyarakat akan tingginya harga sembako, serta mengantisipasi kekurangan bahan pokok di penghujung tahun 2023. Dari pantauan langsung di lapangan, tidak ditemukan adanya kelangkaan sembako. Para pengusaha juga memastikan stok sembako aman hingga memasuki awal tahun 2024 mendatang. Hingga hari ini saya kira apa yang menjadi perintah Pak Gubernur kepada kita semua sekaligus jangan lengah, caranya jangan lengah, cek langsung ke lapangan. Bukan hanya menerima laporan, tapi kita lihat langsung, lihat barangnya ada betul. Kan biasa kalau kita tanya sama anggota, cukup Pak, cukup itu relatif, ya. Relatif, tapi kalau, ya, tapi kalau kita lihat langsung bersama seluruh unsur, saya kira itu memastikan kita memberikan pertanggungjawaban dan menenangkan masyarakat bahwa stok cukup. Wali Kota Makassar mengingatkan para pengusaha agar tidak bermain harga dan tidak menimbun sembako.
Pemkot Makassar dan KPPU akan melakukan pengawasan agar tidak ada pengusaha nakal yang memainkan harga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.